Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Sebelumnya disclaimer dulu, dari awal gue bener-bener memang gak tertarik buat nyobain smartphone foldable karena memang ukurannya yang cukup besar dan pastinya berat kalau dibawa kemana-mana. Apalagi pas waktu gue masukin ke saku celana, pastinya gak nyaman karena memang gue pribadi tipikal orang yang suka masukin smartphone ke saku celana. Sampai akhirnya gue nemuin salah satu foldable smartphone yang ngeubah sudut pandang gue soal foldable smartphone. Yang tadinya gue berpikir bahwa smartphone foldable itu berat, gak akan nyaman kalau misalkan dibawa kemana-mana dan punya ukuran yang besar pastinya. Yap, smartphone yang gue maksud yang ngeubah sudut pandang gue adalah Oppo Find N3. Oppo Find N3 memang sudah cukup lama beredar di global sana sejak bulan Oktober kemarin dan akhirnya bisa rilis juga secara resmi di Indonesia. Oke, kita akan bahas smartphone yang satu ini mulai dari segi desainnya terlebih dahulu. Desainnya sendiri, smartphone itu gue bisa bilang sangatlah luxury banget. Bahkan secara looks, Vive-nya ini kerasa mewah banget dengan material vegan leathernya ini alias kulit buatan untuk varian yang warna klasik black ini. Oh ya, ngomongin varian, ada satu varian lagi yaitu hero colornya si Oppo Find N3. Yang lainnya nggak bukan adalah warna gold. Cuman untuk materialnya sendiri buat yang warna gold itu agak sedikit beda karena memang untuk yang warna gold itu khusus menggunakan material glass buat bagian back covernya. Tapi tetap gua sendiri lebih suka yang warna klasik black ini karena kesan Starboy di diri gue tuh makin kelihatan melekat cuy. Serta warna klasik blacknya ini kelihatan lebih sangar. Apalagi diperpaduin dengan bump kameranya ini yang menurut gue menjadi salah satu ciri khas identitas kuat buat si Oppo Find N3. Gak cuma itu, kameranya juga udah co-engineering by Hasselblad. Buat hasil fotonya, gue nanti bakalan spill di pertengahan video ya teman-teman. Kita bakalan bahas yang lain dulu nih. Nah, beralih ke bagian frame, foldable smartphone yang satu ini punya ketebalan yang bener-bener tipis buat seukuran foldable smartphone. Karena cuma di angka 5,5 mm aja. Gak cuma tipis aja, tapi foldable smartphone yang satu ini bener-bener ringan. Karena cuma di angka 239 gram aja. Bahkan kalau misalkan dimasukin ke saku celana pun juga ini masih kerasa nyaman cuy. Dan gak begitu menonjol. Itu bagian yang gue suka dari Oppo Find N3. Di sini juga ada tombol alert slider yang berfungsi banget menurut gua. Punya 3 mode, yaitu silent, vibrated, dan juga mode ring cuy. Jadi kita nggak usah ribet-ribet buka smartphone lagi kalau pengen ganti-ganti mode cuy. Gua selebihnya di sini ada 3 lubang speaker yang kualitasnya itu udah bagus punya cuy. Nggak usah diragukan kualitas speaker dari Oppo Find N3. Kalau misalkan kita dengerin musik ataupun nonton film dalam kondisi horizontal ataupun vertikal, tetap memberikan kualitas yang benar-benar stereo. Lalu ada ear blaster, fitur yang jarang banget ada di sebuah foldable smartphone. Dan ini fitur kepake banget kalau misalkan remote AC di rumah gua lagi hilang coy. Nah, untuk keamanannya sendiri, Oppo Find N3 ini menggunakan sistem fingerprint yang side mounted alias menyatu dengan tombol power yang sudah responsif sangat pastinya. Serta ada salah satu fitur yaitu IPX4 yang hadir di smartphone foldable ini yang dapat melindungi smartphone foldable ini dari cipratan air. Beralih ke bagian layar, di sini ada 2 layar pastinya karena memang ini adalah foldable smartphone. Nah, untuk layar mode foldable-nya ini punya ukuran 7,82 inch dengan berpanel LTPO3 AMOLED dengan resolusinya juga udah cukup tinggi nih, yaitu 2268 x 2440 pixel. Lalu cover screen-nya ini punya ukuran layar sebesar 6,31 inch. Ini yang membuat gue suka banget sama Oppo Find N3 karena buat cover screen-nya ini menawarkan kesan yang bener-bener ideal, layaknya kita menggunakan sebuah smartphone pada umumnya, bukan smartphone foldable. Buat kualitasnya sendiri sih ini udah nggak usah diragukan lagi. Apalagi kalau kita gunain dalam mode foldable. Buat diajak nonton film udah kerasa puas banget. Ukurannya ini kerasa gede dengan kualitas yang oke. Ya, karena memang resolusinya kita tahu sendiri, resolusinya bener-bener tajam serta warnanya yang pekat abis. Apalagi inchnya ini yang nggak begitu kelihatan untuk tekukannya serta bener-bener nggak kerasa bahwa ini adalah smartphone foldable cuy. Menurut gua ini menjadi salah satu improvement yang cukup besar, terutama inchnya ini dari sebuah foldable smartphone. Dan kalian juga nggak usah worry buat yang sering gunain dalam mode foldable karena Oppo sendiri sudah menggunakan teknologi generasi yang ketiga untuk flexion inchnya ini, yang dimana sudah bisa buka tutup sampai 1 juta kali lipatan. Ini luar biasa banget. Nggak cuma itu aja, di sini untuk lipatannya bener-bener rapat. Bahkan nggak ada gap sama sekali karena kerapatannya ini bener-bener rapat. Dan gue udah sempet tes satu helai kertas di sini bener-bener nggak bisa jatuh cuy di foldable smartphone yang satu ini. Jadi memang bener-bener udah ketutup rapat dan ini sangat ngebantu banget. Jadi debu nggak bisa masuk. Ya walaupun masih tetap masuk sedikit sih, tapi sedikit banget itu. Sejauh gue pakai layarnya ini dalam mode foldable bener-bener ngebantu
ngebantu produktivitas banget dalam gue melakukan pekerjaan. Gue bisa buka 3 tab aplikasi sekaligus, editing, browsingan, dan juga nonton YouTube pastinya dengan sangat gampang tanpa ada kendala. Lagging pun gak ada sama sekali di smartphone foldable yang satu ini. Apalagi operasinya di sini bener-bener mudah, tinggal swipe aja gitu loh ya, karena memang cuma 3 aplikasi dan di sini bener-bener efisien banget kalau kita gunain dalam mode foldable ini. Bisa ngebantu produktivitas gue dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Terus juga sejak adanya foldable smartphone, gue sering ngebaca buku via smartphone yang satu ini. Biasanya gue pakai buku fisik buat ngebaca, tapi semenjak ada foldable smartphone yang satu ini, gue sering baca buku di foldable smartphone aja, ya alias Oppo Find N3, karena memang layar dalamnya ini bener-bener tajam alias layar foldable-nya coy. Terus juga kalau kita pakai di outdoor pun juga nggak usah worry, tingkat kecerahannya ini bisa di-push sampai 2800 nits dan ini bener-bener terang banget cuy. Bagian yang paling penting, karena kalau misalkan kita pakai foldable smartphone di outdoor dan itu kerasa gelap, ya sama aja bohong, nggak ngasih experience yang lebih cuy. Tapi smartphone ini punya tingkat brightness yang cukup besar, 2800 nits. Kalau kita pakai di outdoor itu bener-bener kerasa nyaman banget. Masih jelas banget teks-teks yang ditampilkan dari smartphone ini cuy. Jadi nggak usah takut kerasa gelap. Tak lupa juga yang harus kita bahas adalah bagian depannya alias cover screen-nya ini cuy. Karena secara spek cover screen-nya ini cukup menarik buat kita bahas. Yap, secara dimensi ini bener-bener compact karena 20:9. Ini menjadi salah satu aspek rasio yang menurut gua enak banget dan layak kita gunakan. Bahkan sama seperti aspek rasio smartphone pada umumnya cuy. Dan bukan serasa seperti foldable smartphone untuk cover screen-nya ini. Secara spek cover screen-nya ini bener-bener nggak usah ditanyakan lagi sebagus apa cuy. Karena panelnya aja udah pakai panel AMOLED, tajam lah. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Fiturnya juga lengkap seperti Dolby Vision, SDR10 Plus juga udah hadir di cover screen-nya ini. Siap tempur intinya buat cover screen-nya cuy. Lalu kalau misalkan kalian perhatikan dari tadi, Oppo Find N3 ini punya konfigurasi kamera selfie yang bukan under display alias di dalam layar. Bukan under display, melainkan ini kamera selfie biasa. Secara resolusi buat kamera yang ada di foldable di sini 20 megapiksel dan buat yang di cover screen di sini 32 megapiksel. Buat hasil foto selfie-nya sendiri gue bakalan spill di awal. Ini gue ambil dalam kondisi mode foldable alias menggunakan resolusi 20 megapikselnya cuy. Kalau kita lihat secara detail kelihatan cukup lumayan tajam nih. Walaupun kalau kita lihat detailnya ada beberapa yang sharpening di beberapa kondisi aja sih tapi. Namun secara warna menurut gue cukup pekat walaupun agak sedikit ngarah ke lebih warm gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapat hasil foto yang lebih bagus, pakailah kamera yang 32 megapikselnya yang ada di bagian cover screen cuy. Ini hasilnya jauh lebih cakep menurut gua, detailnya lebih tajam dan juga pastinya warnanya lebih enak dilihat. Terutama nggak kelihatan lebih sharp sih, itu aja. Namun jujur gua pribadi karena ini adalah sebuah foldable smartphone, gua foto selfie menggunakan fitur flex from-nya ini cuy, alias flex from capture. Kalau gue pribadi lebih suka menggunakan kamera belakangnya nih buat menghasilkan foto selfie ya, karena kita bisa manfaatin yang namanya cover screen. Hasilnya kurang lebih seperti ini, udah sebagus ini. Ini video kita rekam di 4K 60 fps menggunakan kamera belakang dan memanfaatkan cover screen buat previewnya coy. Ya hasilnya bisa kalian nilai sendiri aja sebagus apa nih kira-kira. Udah bagus lah ya. Kalau misalkan kita foto menggunakan foldable smartphone, pakailah kamera belakang aja. Jadiin cover screen sebagai preview. Jadi ini enak banget menurut gua. Kita bisa menghasilkan foto yang jauh lebih mantap dan lebih ciamik menggunakan kamera belakang dengan cover screen-nya ini. Ya buat sebagai preview. Hasilnya bakalan jauh lebih ciamik menurut gua. Oke, ngomongin kamera belakang, sekarang kita bahas nih bagian yang paling utama dari smartphone foldable yang satu ini. Apalagi kameranya ini sudah engineering by Hasselblad. Di sini untuk kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel dengan sensor Lithia T808. Bisa dibilang ini adalah sensor flagship saat ini yang punya ukuran sensor 1 inch. Terus juga ada 64 megapiksel untuk telefoto dan juga 48 megapiksel untuk ultrawide. Kita coba satu-satu aja deh. Kamera utama terlebih dahulu. Hasil foto dengan kamera utama gue bisa bilang ini ciamik banget cuy. Ciamik duhai lah buat sebuah ukuran smartphone foldable. Secara detail di sini bener-bener ciamik. Warnanya kelihatan soft banget dan naturalnya ini bener-bener dapat. Gue suka banget karakter foto dari Oppo Find N3 ini yang sudah kolaborasi dengan Hasselblad alias co-engineering by Hasselblad cuy. Pewarnanya ini di sini benar-benar ciamik. SDR-nya juga bekerja dengan sangat baik padahal kondisi kita foto dalam cuaca yang tidak terlalu bersahabat. Ya, alias agak sedikit mendung gitu. Tapi tetap karakter foto yang dihasilkan dari Oppo Find N3 ini punya karakter foto yang benar-benar autentik.
Buat bagian gelap terangnya gue juga cukup suka nih, karena bisa memfilter dengan cukup baik. Jadi bagian gelap di sini kalau kita lihat bener-bener gelap gitu, gak ada sedikit pencahayaan ataupun processing yang dilewatin dari si Oppo Find N3. Yang paling gue suka sih kalau misalkan kita foto menggunakan lensa 3 kali dan juga 6 kalinya ini, karena ini lensanya lensa lossless zoom ya teman-teman. Jadi kualitasnya ini masih bisa dijaga dengan sangat baik. Ya, lossless zoom 3 dan 6 kali itu luar biasa menurut gue buat seukuran affordable smartphone lagi-lagi. Lalu untuk digital zoomnya di sini bisa sampai 120 kali cuy. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri aja nih. Namun kalau gue boleh jujur, gue jarang banget gunain lensa 120 kali zoomnya ini. Ya soalnya nggak begitu kepake buat dipakai sehari-hari. Ya paling dipakai buat konseran doang. Tapi sayangnya kemarin pas waktu nonton Coldplay di Jakarta, gue nggak kebagian tiket cuy. Malah banyak banget para calo yang penipu gitu ya. Jadi ya udahlah, gue nggak bisa ngetes kamera Oppo Find N3 buat lensa zoom 120 kalinya. Selain itu nggak sampai di situ aja. Fitur yang paling gue suka yaitu potretnya ini. Ditambah di sini ada fitur Hasselblad Portrait Mode, yang dimana punya bokeh yang bener-bener gurih cuy. Apalagi cropping blurnya ini bener-bener rapi. Untuk tingkat bokehnya di sini kita bisa atur sampai f1.4 cuy. Cuman gue sedikit punya tips, kalau misalkan kalian pengen dapat bokeh yang bener-bener natural dan terkesan seperti layaknya kamera Hasselblad, bisa kalian setting aperture-nya ke f2.6 cuy, dengan lensa 2 kali atau enggak 3 kali, agar kerasa punya natural bokeh yang bener-bener gurih dan juga begitu tajam. Lalu untuk lensa ultrawide-nya di sini punya view angle yang begitu luas kalau menurut gua. Tapi gua pribadi gua jarang banget make ultrawide-nya ini teman-teman. Tapi tetap ultrawide-nya kita bahas karena memang ini yang menarik. Di sini menurut gua punya tingkat ketajaman yang benar-benar tajam. Mungkin hal ini sangat dibantu dengan resolusinya yang cukup tinggi yaitu 48 megapiksel. Oke, Oppo Find N3 juga punya fitur computation photography alias OCP cuy. Fitur ini menurut gue sangatlah penting buat smartphone Oppo karena memang bisa menampilkan informasi kecerahan yang sesungguhnya alias bisa terlihat bener-bener natural. Dan sama satu lagi fitur Pro XDR. Ini fitur yang nggak boleh dilewatin buat smartphone foldable dan fitur yang jarang banget ada di sebuah foldable. Lagi-lagi cuy. Jadi pada intinya buat seukuran foldable smartphone memang Oppo Find N3 kalau urusan kamera gue bisa bilang ini udah luar biasa banget cuy. Smartphone flagship, kameranya juga flagship. Apalagi perekaman videonya sendiri nih, bisa kalian lihat aja. Buat perekamannya sendiri Oppo Find N3 di resolusi 4K 60 fps seperti ini, yap, hasilnya kerasa stabil banget. Bukan cuma stabil, tapi kalau kita lihat secara detail ini benar-benar tajam dan juga HDR-nya di sini benar-benar luar biasa coy. Audionya juga bisa kalian nilai sendiri aja nih, sebagus apa kira-kira. Wow, gokil. Foldable smartphone bisa punya perekaman video sebagus ini, 4K 60 fps. Here we go. Jadi ini dia buat hasil perekaman kamera depan dari si Oppo Find N3. Ya ini pakai kamera cover screen-nya teman-teman, bukan pakai kamera belakang, tapi emang ini pakai kamera depannya langsung ya, alias kamera selfie-nya ya. Ini resolusi bisa 4K 30 fps, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya bisa kalian nilai sendiri aja. Ya cuman memang gue lebih suka pakai kamera belakangnya sih, terus jadiin kamera depan, jadiin cover screen-nya buat preview gitu. Ya hasilnya lebih bagus, jelas kamera belakang. Sekarang kita beralih ke bagian performance. Kalau urusan performance sendiri sih gue nggak bisa cerita banyak ya teman-teman, karena memang secara SoC dia udah ngebut pakai Snapdragon 8 Gen 2 buat dipakai ngegame Genshin Impact rata kanan mentok. Di sini bener-bener lancar, minim terjadi frame drop, walaupun memang ada sedikit frame drop kalau misalnya kita main di atas 20 menit, dan suhunya pun juga agak sedikit overheat, yaitu hal yang wajar banget kalau menurut gue. Apalagi di sini gue juga sempat udah tes juga buat main game emulator cuy. Ya memang belakang ini gue lagi sering main game emulator PS2. Lebih tepatnya game yang gue mainin adalah Resident Evil dengan menggunakan controller. Ini smartphone menurut gue udah bisa nemenin gue sehari-hari buat ngegame juga. Jadi bukan cuma buat produktivitas, buat ngegame pun juga ini udah hayu banget gitu loh. Intinya untuk urusan performance gak usah diragukan lagi lah. RAM-nya juga udah gede banget, yaitu pakai LPDDR5X cuy. Dengan kapasitasnya 16GB serta storage-nya 512GB, udah UVS juga. Jadi nyimpen banyak aplikasi pun gak usah worry, apalagi
buat ngejalanin aplikasi bejibun secara bersamaan, karena bisa berjalan aplikasi sampai 40 lebih di aplikasi background, jadi tanpa di force close ya, alias paksa henti gitu loh ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kalian yang suka multitasking. Lalu gimana buat soal daya tahan baterainya? Nah, buat daya tahan baterainya sendiri ini yang menarik. Kapasitasnya 4800 mAh, bisa bertahan seharian cuy. Seriusan, foldable smartphone yang satu ini bisa bertahan seharian, bahkan seharian gue pakainya cukup lumayan hardcore, editing, nonton film, baca buku, dan screen on time-nya itu bisa bertahan seharian. Contohnya hari ini gue ngecas cuman sekali aja, padahal HP ini gue pakai foto-foto di luar, nonton film, main game, bahkan sampai buat editing juga. Kalau misalnya baterainya habis, tinggal di charger aja pakai SuperVOOC 67 wattnya ini, yang pengisiannya itu cuman membutuhkan waktu 48 menit, dan itu adapternya juga udah include di dalam paket pembelian 67 watt. Ini sih bagiannya bener-bener nggak kompromi menurut gua. Ya Oppo juga ngasihnya secara cuma-cuma lagi ya. Untuk versi ColorOS-nya saat ini adalah 13.2, walaupun rumornya ColorOS 14 udah rilis cuy. Tapi tenang, Oppo Find N3 ini pasti kebagian kok untuk ColorOS versi terbaru. Foldable memang selalu belakangan, karena memang jagoan datangnya belakangan kan. Nah, yang menarik, fitur yang dibawa dari ColorOS 13.2 ini udah sekelas PC level cuy. Buat multitasking di sini bener-bener enak banget. Secara tampilan juga bisa mempermudah banget. Bahkan gue bisa menjalankan split 3 aplikasi. Nah, buat gue pribadi, multitasking dengan 3 aplikasi ini udah cukup banget. Timbang kita harus menggunakan voting window sampai 7 aplikasi secara bersamaan. Yang menurut gue itu malah agak sedikit pusing, karena cukup banyak tab yang kita buka. Lagi pula setahu gue rata-rata orang kalau misalkan pengen multitasking di sebuah smartphone, paling yang dibuka itu 2 sampai 3 aplikasi. Maka itu fitur eksklusif yang hadir di Oppo Find N3 ini, yaitu Boundless View, bener-bener berfungsi banget di ColorOS 13.2 dan bener-bener ngebantu produktivitas gue dalam melakukan multitasking cuy. Dan ini bukan cuman fitur useless aja ya. Kesimpulannya, Oppo Find N3 ini menjadi salah satu foldable smartphone pertama kali yang gue coba. Bukan cuman foldable pertama yang gue coba aja, tapi experience yang dikasih ini bener-bener layaknya sebuah smartphone yang bikin gue puas, terutama buat sekelas foldable smartphone. Kalau kita rollback, kameranya ini sekelas smartphone flagship, layarnya juga punya aspek rasio yang nyaman, bahkan cringe-nya ini bener-bener minim cuy. Bobotnya juga ringan, tingkat ketebalannya juga tipis gitu loh buat seukuran smartphone foldable. Serta smartphone ini mungkin bakalan jadi smartphone layaknya PC yang gue bawa kemana-mana. Bisa dikatakan juga smartphone yang satu ini adalah the next level pada sebuah foldable smartphone. Susah banget lah nyari kekurangan yang ada di Oppo Find N3. Nah, gue juga pengen ngasih tahu juga, Oppo Find N3 ini ngasih pelayanan service yang premium. Contohnya kalian akan mendapatkan layanan Oppo Care Plus senilai 1.499.000 international warranty service. Jadi kalian bisa bawa Oppo Find N3 ini kemanapun, bahkan antar negara pun. Kalau misalnya kalian pengen servis di negara lain pun juga bisa. Kalian juga mendapatkan anti gores secara gratis sebanyak 2 kali dalam setahun. Layanan yang penting banget kalau menurut gua buat sebuah foldable smartphone. Serta masih banyak lagi nih, bisa kalian lihat aja. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai review dari Oppo Find N3. Gue bakalan pakai smartphone foldable yang satu ini buat daily gue cuy, terutama buat ngebantu produktivitas gue dalam melakukan pekerjaan. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lain tentang smartphone yang satu ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Atau pengen nanya secara privat, bisa banget DM di Instagram kita di @serapintekno. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.